Kak. Ya, Boleh nanya nggak? boleh. Mungkin kakak pernah lihat atau ngalamin langsung hal yang berkaitan dengan senioritas, mungkin bisa diceritain. Itu saya dua-duanya sih ya kak. Saya pernah ngalami sendiri waktu saya masih jadi junior. Kemudian setelah saya menjadi senior itu malah seangkatan saya itu yang melakukan senioritas tersebut. Nah, kalau menurut kamu, senioritas di sekolah itu seperti apa sih? Kayak apa aja? Kalau dari pengalaman pribadi yang saya alami itu saya kalau nggak patuh sama apa yang kakak senior saya minta nanti saya bakalan dimarahin habis-habisan. Kemudian juga ketika saya sudah mengerjakan pekerjaan saya gitu ya kak, saya sudah selesai bagiannya, tapi karena kakak senior saya tuh males, saya malah disuruh ngerjakan yang bukan tugas saya. Intinya saya harus patuh dan patuh, dimana kak saya nggak boleh nggak boleh membantah ya kak. Jadi kalau misalkan nggak nyapa gitu, aduh saya terus diikuti dan sampai di WA itu terus kak. Kena gini terus semua pokoknya segala macam. Mungkin kakaknya, kan kakaknya udah pernah nih ngalamin senioritas. Biasanya itu perlakuannya itu sama terus atau enggak sih kak? Seniornya memperlakukan juniornya itu? Sebenarnya ada bedanya, ada yang sama juga. Tapi kalau dari yang pengalaman saya juga, saya ngelihat adik junior saya itu diperlakukan senioritas seperti itu hampir sama dengan yang saya alami dulu. Makanya saya ketika jadi senioritas saya menumbuhkan rasa keberanian saya untuk melindungi adik-adik junior saya gitu. Jadi pada saat itu saya melihat langsung, saya langsung tegur orangnya di depan korban biar orang itu malu. Saya nggak peduli karena saya tahu betapa sakitnya ketika disenioritaskan seperti itu. Kalau gitu, sebagai senior atau junior, kamu ngerasa nyaman nggak dengan hubungan seperti itu? Sebenarnya kalau tidak ada senioritas, hubungan antara junior dan senior itu enak sekali kak. Hubungannya bakalan erat. Dimana ketika senior mau merangkul dan juniornya nggak takut, nggak canggung gitu karena ngerasa seniornya itu baik-baik. Jadi kita akan erat hubungannya. Semua organisasi pun seperti itu. Ketika yang senior nggak mengadakan senioritas, merangkul juniornya, nanti junior itu akan tumbuh. Malah itu membantu kemajuan dari organisasi itu kak. Pernah nggak ada kejadian yang bikin nggak enak gara-gara ada senioritas ini? Pernah sih kak, tapi nggak ditampakkan langsung karena pada saat itu tuh lagi kegiatan. Ini saya cerita tentang kegiatannya kak ya. Jadi waktu itu tuh pernah memang ketika orang itu tuh entah saya nggak ngerti alasannya kenapa, tapi dia dibuat alasan tuh capek malah menyuruh juniornya. Padahal juniornya tuh sudah sedari pagi kerja tanpa disuruh, kan sudah bagus gitu kan kak, tapi malah nggak ngasih waktu istirahat kak. Terus kalau nggak patuh dimarahin gitu. Nah itu ditegurnya seniornya itu pada saat evaluasi, karena kalau mau dikasih tahu hari itu juga itu lagi padat memang, sini kerja situ kerja gitu. Akhirnya sebelum sampai ke tangan pembina gitu ya, ke guru, jadi bagian struktur yang memang penting di organisasinya tuh yang menghandle itu, dan itu harus selesai. Ditegurlah senior tersebut, dan ya awalnya memang masih mengerjakan, tapi lama-kelamaan mungkin ya diberi kesadaran ya kayak harusnya sudah sadar memang bahwa kelakuannya salah, dan memang senior tuh emang harus merangkul juniornya seperti Jadi itu. kayak seniornya itu merasa paling tinggi ya? Merasa paling tinggi dan Dominasi. paling bener, gak mau apa sih masih muda kok, masih baru kok ngatur-ngatur gitu. Kalau gitu, saya pengen nanya lagi, Kak. Menurut kamu, kenapa sih senioritas itu bisa jadi masalah atau konflik? Jelas kak, karena itu mengganggu mental juniornya. Junior kan pasti berekspektasi ketika masuk di sekolah baru atau di organisasi baru, wah ini bakalan seru, tapi ternyata di dalamnya mereka malah diperlakukan seperti itu, di adanya senioritas. Nah itu kan bisa berujung ke pembulian kak, ya kan kak? Kalau ada konflik gara-gara senioritas ini biasanya nih diselesainya gimana?
Ya itu tadi Kak, kita bakalan mengumpulkan orang tersebut antara pelaku dan korban, lalu dibicarakan baik-baik. Ada penengah juga di situ. Karena kalau nggak seperti itu Kak, nanti itu nggak dipertemukan keduanya, itu bakalan terus berlanjut. Kasihan korbannya. Juniornya itu ya. Iya Kak, seniornya. Teman-teman di sekolah kamu lebih sering diam atau berani ngomong kalau ada senioritas tersebut? Kebanyakan sih diam ya Kak. Saya nggak ngerti alasannya kenapa. Tapi ada 1-2 orang yang memang ketika rapat itu akan mengusulkan, menjelaskan atau apa ya namanya. Intinya layaknya interupsi seperti itu Kak. Nah itu tuh di situ tuh bilang bahwa ada senioritas dari ini lingkungan kita dan itu nggak sehat Kak. Jadi kalau misalkan sudah kayak gitu, itu bakalan ditindaklanjuti sama anggota yang lain. Kalau sudah parah baru ke pembina gitu. Guru atau pihak sekolah biasanya ikut campur nggak kalau ada masalah senioritas ini? Nah itu tadi Kak, saya sudah bilang kan kalau misalkan itu sudah nggak bisa ditangani sama sesama seniornya yang seangkatan itu, barulah kita minta ke pembina itu gimana caranya Kak solusinya gitu Kak, biar anak ini nih sadar gimana kalau tetap pembina nggak bisa ya akhirnya nanti maksudnya ketika ketuanya saja nggak bisa Kak, akhirnya nanti pembina bantu turun tangan. Biasanya kan yang lebih tua akan iya Kak, karena kalau yang seangkatan takutnya nanti kebawa emosi loh, oh ngapain ngatur-ngatur aku gitu, walaupun ya teman seangkatan gitu Kak, dan masih alot buat dibilang itu susah. Kalau gitu, menurut kamu gimana caranya biar senioritas itu gak terjadi lagi di sekolah? Dan cara-caranya itu gimana? Kalau menurut saya ya Kak, dari pribadi sendiri sih Kak. Kalau dari pribadi itu sudah merasa paling benar itu dan sudah mendarah daging, akan susah dibilanginnya Kak. Dan kalau yang punya ketua kejam mungkin tegas itu bisa langsung dikeluarkan, tapi kan demi biar nggak terpecah gitu ya Kak, biar nggak ada hasutan ini dan itu ya dibilangkan baik-baik. Insya Allah pelan-pelan bakalan lunak dan akan sadar, oh ini salah, gini aku gak boleh gini lagi, dan akhirnya kedepannya akan merangkul junior-juniornya lebih baru Kak gitu. Terima kasih ya Kak sudah memberikan waktunya untuk menceritakan tentang Pengalaman senioritas yang pernah Kakak alami. Senang sekali rasanya. Makasih Terima ya. kasih ya. Tada. Baik Natasha, kami dari kelompok 2 izin mewawancarai Anda untuk mendapatkan informasi mengenai senioritas ini. Jadi kamu pernah mengalami yang namanya senioritas ini ya, Nat? Kalau selama di sini sih jarang ya, karena kan murid Sembada tuh ramah-ramah gitu. Tapi sesekali pernah. Kalau boleh tahu itu di mana dan kapan Anda mengalami senioritas ini? Pas di kantin, apalagi kan desak-desakan, jadi kayak yang adik kelas tuh biasanya dikurang ajarin gitu loh, kayak yang kakak kelas selalu misalnya lagi antri pasti mereka tuh nyerobot gitu. Oke. Kemudian kamu pastinya merasa agak nyaman dengan hubungan seperti itu ya? Iya, karena kenapa sok banget padahal kan semuanya setara ya gitu. Mungkin pernah nggak ada kejadian yang bikin nggak enak gara-gara senioritas ini? Ya pas di kantin itu sih, karena bayangin ya lagi lapar-laparnya gitu, udah ngantri di kantin, kalian malah diserobot seenak itu, kayak orang ngantri dari tadi gitu. Nomor 6. Menurut kamu, kenapa sih senioritas bisa sampai bikin masalah atau konflik? Pertama, misal orang itu terlalu sok gitu dan mereka mikir, oh ya udah kalau aku tuh lebih tua dari dia gitu, jadi berlaku seenaknya, dan nanti yang diperlakuin senioritas itu bakal bisa emosi dan malah jadi konflik sampai bisa terjadi kekerasan gitu sih. Baik. Oke. Kalau ada konflik gara-gara senioritas, biasanya diselesaikannya itu gimana? Diselesaikannya kalau menurut saya sih kesadaran diri aja ya, karena
misalnya dia ada di lingkungan yang luas gitu, walaupun dia lebih tua ataupun dia lebih lama ada di tempat itu, jangan merasa sok gitu ya, tergantung kesadaran diri masing-masing sih, itu nggak bisa diselesaikan omongan baik pun gitu. Teman-teman di sekolah lebih sering diam aja atau berani ngomong kalau ada masalah kayak gitu? Teman-teman itu maksudnya saya dan teman-teman atau saya? Misalnya kayak apa, melihat ada perilaku senioritas itu, teman-temannya itu gimana? Diam aja atau ya atau Kalau dari saya dan teman-teman saya, kalau misalnya ada senioritas itu tergantung orangnya ya. Kadang ada yang kayak langsung ditegur, Kak jangan itu, saya udah duluan ngantri gitu. Terus kadang juga ada beberapa yang kayak diem aja, lebih milih oh ya udahlah daripada berantem gitu. guru atau pihak sekolah biasanya ikut campur nggak kalau ada masalah senior junior? Selama saya di sini sih saya belum ngelihat kejadian seperti itu ya, karena mungkin juga murid-muridnya nggak ada yang bilang ke gurunya gitu, jadi mungkin gurunya nggak tahu kalau ada kejadian seperti itu. Baik. Kalau menurut kamu gimana cara biar senioritas di sekolah jadi lebih positif atau nggak bikin konflik? Mungkin senioritas itu boleh ajak, semisal nggak keterlaluan kayak dia menggunakan kesenioritasannya itu buat kasih tahu hal-hal baik gitu. Kalau buat yang biar bisa ordal ataupun biar lebih cepet itu enggak sih. Ya kayak misal ada info apa, dia gunain senioritas itu biar semuanya tuh dengerin info itu, boleh sih menurut aku. Baik. Terima kasih Natasha telah menjadi narasumber pada wawancara hari ini. Terima kasih kembali. Halo, permisi, bisa ngambil waktunya sebentar? Ya, Dengan siapa? saya sendiri Sumtot, saya sendiri Indra. Jadi di sini kami berdua akan menanyakan sedikit pertanyaan ya buat kalian berdua. Boleh. Jadi menurut kalian senioritas di sekolah itu seperti apa sih? Menurut saya sendiri ya, kalau misalnya senioritas di sekolah itu hal-hal yang sangat membencikan bagi saya. Terutama saya itu junior itu. Nah, apalagi kalau misalnya senioritas yang dari kata tingkat yang sebelumnya. Nah, pasti kalau misalnya di apa-apain tuh mesti nyuruhnya tuh ke kita. Jadi seenaknya aja gitu. Dipaksa. Apakah kalian pernah melihat atau mengalami secara langsung senioritas itu? Kalau misalnya pernah, boleh diceritakan? Kalau saya sendiri sih, ya ini kayak, gimana ya? Pernah sih kalau ya. Jadi dulu saya ikut suatu adalah kegiatan gitu. Jadi saya ya disuruh-suruh terus gitu sama kakak kelasnya. Ya, kalau nggak mau ya dipaksa atau diancam gitu. Ya udah banget tuh kalau misalnya kalau misalnya nggak mau sama sekali ya mesti diancam atau nggak diberi hukuman gitu. Ya hukumannya paling kayak disuruh lari atau nggak push up gitu. Semaunya sendiri gitu. Iya semuanya sendiri. Biasanya senior memperlakukan junior itu kayak gini. Ya kembali lagi ya pertanyaan. Tergantung seniornya. Tapi rata-rata ya kalau misalnya senior tuh taruh ke TV kayak seenaknya aja gitu, kayak mentang-mentang udah tua di maksudnya udah berpengalaman di suatu komunitas itu. Nah mesti disuruh-suruh itu kamu ini gitu Ke juniornya. ya, mentang-mentang kita junior itu nggak tahu apa-apa. Sebagai senior atau junior, kalian ngerasa nyaman nggak dengan hubungan seperti itu? Terus kenapa? Ya jelasin enggak lah. Jelas Kalau enggak buat sih. yang senioritas gitu enggak lah. Jelasin ya. Pernah nggak ada kejadian yang bikin nggak enak gara-gara senioritas itu? Wah, menurut pengalaman saya pernah sih. Terutama kayak waktu ada rapat gitu ya kan. Mesti kalau misalnya ada rapat di suatu tempat gitu. Nah, kita kan kayak saya sendiri ya lagi sakit. Nah, di situ mesti saya disuruh paksa. Padahal saya sendiri tuh lagi sakit gitu. Iya. Nah, itu gak enak banget itu. Terus bikin kita apa ya? Kamu ikut sesuatu malah kepikiran sendiri gitu. Iya, betul banget. Jadi takut lah gitu istilah Iya. gampangnya.
takut sama kakak kelasnya gitu atau seniornya. Izin melanjutkan pertanyaannya ya. Ya. Kelihatan nggak? Enggak, aman aja. Oke, pertanyaannya tuh, menurut kamu kenapa sih senioritas bisa sampai bikin masalah atau apa? Senioritas kenapa bisa bikin apa ya, konflik ya? Karena misal awalnya misal suatu organisasi gitu, itu berjalan mulus banget, atau ekskul berjalan mulus banget, tapi tiba-tiba ada yang kayak senioritas gitu, itu kan bikin adik kelasnya terganggu gitu, jadi kurang Ya. nyaman dan Jadi kita gak bisa berbuat apa tuh ya? nggak bisa apa ya, nggak bisa berkreasi sendiri bebas atau gitu. berkreatif sendiri, mesti diatur gitu. Oh, ada konflik gara-gara senioritas, biasanya diselesain gimana? Biasanya diselesaikannya tuh kalau saya pribadi ya diselesaikannya tuh gak Dengan terpaksa gitu menerima gitu. harus Harus. ya udah selesai gitu. Ya. Kalau teman-teman di sekolah lebih sering diam aja atau berani ngomong kalau ada masalah kayak gitu? Biasanya sih kalau misalnya ada masalah kayak gitu ya, saya lebih diam aja sih, biar gak merusak organisasi itu. Iya. Guru atau pihak sekolah biasanya ikut campur enggak kalau ada masalah senior ini? Menurut pengalaman pribadi saya ya, selama saya ikut suatu organisasi itu, biasanya sih suatu guru atau enggak ya pembinanya itu jarang ikut campur sama sekali. Iya. Kalau menurut kamu, gimana cara biar senioritas di sekolah jadi lebih positif atau enggak bikin jadi konflik lah? Supaya lebih positif. Oke, pertanyaan terakhirnya itu kalau menurut kalian, gimana cara biar senioritas di sekolah itu jadi lebih positif atau enggak bikin konflik? Jadi lebih positif ya. Mungkin senior itu harus ngurang-ngurangin gitu, nyuruh-nyuruh yang berlebihan atau gak masuk akal ke juniornya. Terus Harus seniornya tuh harus sadar diri juga ya. Kalau misalnya kita nih para junior nih harus butuh dibimbingin, yang dididik dengan benar gitu. Kalau misalnya kita dididik kayak gitu kan kita ikut jadi senioritas lah. iya, Jadi ya rusak lah. jadi rusak lah kalau misalnya ada senioritas di organisasi. Baik Mas Sultan dan Mas Indra, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Ya, tidak Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Sama-sama.